wala'allahu law tarakahu kana sababan li fasadi dinihi. Nah, boleh jadi andai kata modal kita tadi kada dihabiskan Tuhan, ini mungkin modal ini menyebabkan agama kita hilang. Jadi daripada agama hilang, sebabnya modal, baik modal yang diambil. Seperti Nabi hadir dengan seorang anak kecil. Dimatii Nabi hadir anak kecil. Ini karena apa? Karena apabila nantinya dia itu dewasa, ibu bapaknya itu kelewat cinta kepada anak. Dan anak ini menurut ilmu kasyafnya Nabi hadir, bapaknya kafir. Ibunya dan ayahnya karena cinta kepada yang anaknya ini ikut serta kafir juga. Jadi kalau diambil sekarang, dimati sekarang, anaknya mati belum ada dosa surga, ibunya ayahnya surga juga. Nah, hikmah. Bagaimana kejadian yang kedua, waktu Nabi hadir masuk dengan gratis ke dalam satu kapal. Yang kapal ini adalah miliknya orang yatim, ya kan? Orang miskin semuanya. Gawiannya ia ambil upah bawa uang bakal lutok tadi. Sekali bapak anak kasih lawan Nabi Musa gratis ini kada dibalik apa kada ditarik bayar. Kobaran kapal ini dilobangi oleh Nabi hadir. Ga'akharattaha litugrika ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Kemana mandap utak? Orang sudah membawa kita gratis, kenapa jadi dirusak kapal orang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قال الله تعالى ونفعنا به والروح الدارين آمين. وكان بشر يعمل المغازل فتركها وذلك لأن العادية كاتبه. Qala balagani annaka ista'anta ala rizqika bil maghazil arafta in akhadha Allahu sam'aka wa basaraka ar-rizqu ala man fawaqa dhalika fi qalbihi fa akhraja alaka al-maghazil min yadihi wa tarakaha wa qila tarakaha lamma numihat bismihi wa qasida li ajliha wa qila fa'ala dhalika lamma mata iyaluh kama kana Sufyan 50 dinaran at-tajru fiha falamma mata iyaluh farraqaha. Bermula Bishr al-Harfi mempunyai usaha membuat alat-alat tanunan untuk dijual. Kemudian ia menyetok akan pekerjaannya itu dari karena bi'adi ini suruhan sini adalah sebagai sekretaris dan ujar sidin sampai kepadaku, sampai ke telingaku bahwa engkau ini minta tolong atas rezeki engkau ini dengan melewat berjual alat tanun
Coba engkau pikir, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menutup telinga engkau daripada pendengarnya, mata engkau daripada penglihatnya, al-rizqu alaman, dari mana engkau dapat rezeki? Nah, tatkala ada orang berkata demikian kepada beliau, fawaqa'a dzalika qaul fi qalbi, kata-kata orang biadi tadi masuk di dalam utak sidin. Lalu fa'akhraja alatal maghazir, maka sidin mengeluarkan semua pakakas-pakakas untuk membuat alat tanam tadi. Wa tarakaha, serta sidin ampih. Wakila, ada yang mengatakan tarakaha Bishr al-Hafi, selalu ba'ampih menyetop pekerjaan berjual alat-alat tanaman itu tadi, manakala diulah orang akan lakop bagi dirinya. Orang kadang menyambat guru Bishrun lagi, dipadakan orang tukang tanun. Nah, kalau guru disebut tukang tanun, berarti itu menghinakan ilmu yang ada di otak. Kenapa jadi orang menyebut tukang tanun sampai orang berdosa? Menghinakan ilmu karena sidin gawian bertanun. Nah, dengan sebab itu beliau ampih jadi tukang tanun. Ada juga yang mengatakan sebabnya kayak itu. Ada lagi yang mengatakan sebabnya sidin ampih baulah alat tanam tadi, manakala bini sidin, anak sidin, umat sidin, dan sanak sidin mati tak indah. Jadi hidup kadang lagi yang ditanggung parut separut, lamun sebuku parut aja, insya Allah kada batahaan kalapan. Ada undangan hari Arba, ada undangan hari Sabtu, ada undangan hari Minggu, undangan malam ada undangan, siang ada undangan, rajin bu, anu datang insya Allah rajin kita makan dan sobat. Wa kama kana Sufyan khalsun adara dinaran yatajaru fiha, sebagaimana Sufyan ini Sufyan Sauri, bukan Sufyan ibnu Uyainah. Kalau disebut Sufyan di dalam tasawuf itu nisbah bagi Tauri. Kalau Sufyan di dalam ilmu hadis disebut Sufyan ibnu Uyainah. Jadi di sini itlaq Sufyan dalam tasawuf Sufyan Tauri. Mempunyai 50 tahun emas dan ia selalu berniaga dengan modal 50 tadi. Manakala istrinya dan anak buah tanggungannya mati tak indah, perlahan lalu dibagi-bagi sidin semua harta tadi. Fa in qulta pakai fayutasawwalu ayyakun lahu bidha'atun wa la yasqunu ila wa ya'lamu anna kasba bi ghairi bidha'atin la yumkin. Jikalau ada pertanyaan, bagaimana supaya masuk di dalam akal bahwa manusia punya usaha tapi tidak memandang kepada usahanya?
Dan tiap-tiap usaha mesti ada modal. Ya kan? Macam apa pada tapi kirakan sekurang-kurangnya tapi kirakan bagaimana jalannya supaya modal jangan una. Ini di mana caranya ini? Ma'andak tawakalnya di mana caranya? Jawabannya qultu fa'aqulu bi an ya'lama anna alladhina yarzuquhum Allah Ta'ala bi ghairi bid'atin fihim kathratun. Jawabannya banyak orang yang kada bisi modal tapi ada aja pamakannya. Itu aja jawabannya. Ya kan? Misalnya orang yang kada bisi modal tapi makan aja, yaitu manusia yang masih di perut ibunya. Kalau kita hendak menghitung berapa ikung orang-orang bagianan, hitungnya aja berapa itu. Ada yang berimbe bagianan 3 sebuah rumah kali 500 sudah berapa? Sedangkan anak itu pada bisi sekali modal tapi tetap makan dalam perut. Itu contoh nang bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Maknanya ala min illa 'ala Allah ay illa min Allah rizquha. Ada seseorang guru bertanya kepada muridnya, ujar guru itu, cari pangrizki ikamnya. Si murid menjawab, tuduhakan lawan ulun di mana tempatnya, nyaman ambil aja lagi. Pas kata gurunya tadiam kada kau menjawab lagi. Karena dalam Quran wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, nang tahu wadahnya rezeki kita itu hanya Allah saja. Oleh sebab itu kita berusaha ini istilahnya untung-untungan. Untung-untungan. Pas takdir Tuhan berlaku dapat ujungan. Lamun kada takdir ujungan modal habis. Contoh urang unjur takdir untung ada, Masya Allah iwaknya kawa berjualan. Sesudah makan di rumah cukup, bersedekah sudah juga dijual pulang. Lamun takdirnya memang kada pakoleh iwak, jangan makan artinya pakoleh iwak mengunjur, sedangkan timbaku yang dibawa habis basah lamas. Nah jadi kita berusaha ini untung-untungan. Nang kaya orang mencari iwak ngarannya mah untung-untung. Untung-untung ngarannya. Ada tali dianggap di tengah-tengah, di tengah-tengah bamban kayu. Nah talinya panjang sampai ke tanah. Nah diumpannya baru kalau buah. Hendak sini, kita pulang 45 depak, hendak pulang sana pulang 45 depak, hendak mama masang untung-untung ngarannya. Memasangnya kemarian bagi sukan pukul 8 lalu menut jangankan pakai iwak untung-untungnya habis disunkan orang. Nah itu contoh. Jadi istilahnya orang berusaha ini untung-untungan. Wa annal ladzina kasarat bid'atuhum tasrifat wa halakat bihim kasratun jual. Orang-orang yang mempunyai modal kada sedikit nang
dicuntan malih. Ya kan? Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya rezeki itu dari Allah, bukan dari modal, bukan dari rasma. Wa an yuwattina nafsahu ala anna Allah la yaf'alu bihi illa ma kana fi salalahu. Dan hendaklah ia memantapkan di dalam hatinya bahwa Allah itu tidak akan berbuat kepadanya kecuali yang menjadi kebaikan akan dirinya. Ini harus ditautin di dalam diri kita ini, diulah pondasi. Pertama pondasinya, banyak aja orang yang bermodal, modalnya habis. Ada yang keapian, ada yang kehilangan, ya kan? Satu, bahwasanya yang memberi rezeki itu Tuhan. Satu. Yang kedua, bahwasanya Allah kada mau berbuat kepada dirinya nang kada cagar menjadi kebaikan bagi dirinya. Ini harus ada di dalam dada kita satu persatu. Dalilnya dalam Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala itu kasih sayang kepada orang yang beriman. Macam apa penjabarannya? Kalau seorang kasih sayang kepada orang, niscaya dia tidak berbuat yang tidak baik terhadap yang dikasihinya. Bujur. Kalau Tuhan itu Rahman dan Rahim, perbuatannya terhadap orang yang percaya kepadanya, bukan orang kafir, orang munafik. Apabila orang percaya kepada Allah, Allah tidak akan berbuat kepada orang yang percaya itu perbuatan yang tidak salah, yang tidak baik. Pasti baik. Ini harus dimantapkan dulu. Dimantapkan. Pohon kayu aja dihidupkan Tuhan. Ya kalau dihidupkan Tuhan. Dengan apa Tuhan menghidupkan? Ujar sidin juga dengan banyu. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Jangankan artinya manusia, Allah Ta'ala itu menambah akan pohon kayu tadi. Dengan apa tambahannya? Baranak pohon kayu tadi. Macam apa baranaknya pohon kayu itu? Yaitu angin diutus Tuhan. Angin itu mengguyang kepada pohon kayu, maka pohon kayu itu beranak. Mana dalilnya? Wa arsalna riyaha lawaqiha. Kami mengutus akan angin lawaqiha, membawa bibit. Membawa bibit. Ya orang bahari dalam bisi mangga adalah lambat kada berbuah, lalu diguyang aja mangga itu. Kasih berbuah hari kalau kiamat ditakutani. Tapi nang ianya guyangnya ini diguyang. Lalu angin itu tadi meniup, hanya berguyang pada pohon sambil membawa bibit. Lawak itu bibit. Subhanallahirrahmanirrahim. Sayang Tuhan ini kita kada melihat kalau mata di dunia sini. Mungkin kita sudah berpikir ke masalah nikmat Tuhan, tidak ada lagi pilihan lain kecuali mati. Manusia kalau sudah berpikir habis,
bahwasanya saya ini banyak dapat anugerah dari seseorang, tidak ada lagi hatinya itu hanya satu, kepingin ketemu orang itu. Selama belum ketemu orang itu, tidak puas hatinya. Fa inna liga ahbabi qalbi dawa'uhu. Obatnya itu hanya ketemu kekasihnya. Tapi selama di alam dunia tidak bisa ketemu Allah, jujurannya pada Tuhan itu adalah mampus. Oleh sebab itu orang-orang kafir mengaku bahwa ini adalah kekasih Allah. Tatkala orang kafir mengaku kekasih Allah, Tuhan menjawabnya, in kuntum, di dalam surah apa itu, adang dulu lah. Apa itu? Sini tolongnya kan. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Itu pentingnya pemulaannya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut. In za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ya kekasihku Rasulullah, sampaikan kepada orang kafir itu, seandainya kamu ini mengaku itu betul bahwa kamu ini kekasih Allah, silahkanlah kamu itu memilih mati dari hidup. Jadi amalan-amalan orang arif billah hanya satu, selain dari sembahyang lima waktu dan yang perlu lainnya, amalannya yang pada putus di dalam hatinya, intidharul maut inda kulli nafas, yaitu ingin mati di waktu dia memasukkan nafasnya dan ingin mati di waktu dia menghembuskan nafasnya. Itulah amalannya, hifdzul anfas, menjaga nafas keluar masuknya ini. Nah itu masuknya nafas taraqi, turunnya nafas tanazzul. Tatkala masuk nafasnya dia ingat kepada Allah, tatkala turun nafasnya dia ingat kepada nurnya Allah. Siapa nur Allah? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Qad ja'akum minallah nurun. Jadi hinak keluar masuk itu kada kosong. Maka orang mati hinaknya masuk kada keluar lagi, mati kada. Keluar kada masuk lagi, mati kada. Apabila di situ meletakkan fokus, niscaya matinya husnul khotimah. Ini menjaga nafas. Sambil dijam-jamkan kawan, asal jangan dibaca aja. Namun dibaca Allah Allah sambil dijamban pada boleh, haram hukumnya. Sebab orang mati dijamban pada sedikitan, menerajin cari aja banyak aja kalau mati dijamban. Bahu mengkira namanya lawangnya. Kenapa lawas sebenarnya seperti kajung sudah. Hendak membaca la ilaha illallah tapi dalam jamban kenapa? Tidak boleh mengatakan kalimat Allah di dalam WC.
sedangkan kita berada dalam misi. Bagaimana caranya kita mau zikrullah waktu sakaratul maut? Ambillah zikir nafas. Yaitu hu Allah. Hu Allah itu adalah satu perintah daripada Tuhan. Di mana? Gul hu Allah ahad. Ya orang bertahlil kalau minta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Qul huwa Allah. Qul itu PR apa? Kemana khitabnya? Kepada manusia. Siapa yang betul-betul manusia? Yaitu qad ja'akum minallah nur. Apa tafsirnya nur itu? Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikhitab Allah Ta'ala adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maqam nur ini disitulah maqam khitab. Maka martabat nur ini adalah di martabat yang keempat daripada martabat 7. Martabat 7 ada. Martabat ada 7. 3 martabat qadim, 4 martabat baharu. Awal-awal martabat baharu adalah alam arwah. Di alam arwah inilah duduknya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikhitab Tuhan, alastu bi rabbikum qalu bala. Yang menjawab bala ini nur Sayyidina Muhammad SAW. Adapun nur yang lain-lainnya cuma makmum ngikutin. Paham? Ngikutin aja. Galau bala itu martabatnya martabat yang baharu, awal dari martabat baharu. Kemudian martabat yang terakhir yaitu yang ke-7, martabat insan, martabat jisim, yaitu alamul ajsam. Yang ini hasilnya bawah sudah. Jadi badan kita ini sebutuan menjadi mazhar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi majla, tempat, bukan tempat, majla menjadi kenyataan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat kita kenyataan zatnya, asma kita kenyataan asmanya, sifat kita kenyataan sifatnya, af'al kita kenyataan sifatnya, af'alnya. Dalilnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini dalilnya. Dan ini termuat di dalam, termasuk di dalam kemuliaan manusia yang di dalam Quran disebut ahsani taqwim. Di mana ahsannya? Di antaranya ahsaniyahnya manusia ini menjadi majla, mazhar bagi Allah. Zat manusia madhar zat Allah, asma manusia menjadi madhar asma Allah, sifat manusia jadi madhar sifatnya, af'al manusia jadi madhar af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalilnya lagi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu dalilnya. Kalau di dalam kata-kata orang soleh ada juga yang mengatakan hadis al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kada gampang kita kalau melihat kemuliaan manusia yang kawan dilihat dengan mata kepala, buka atlas lihat rangkaan haikal manusia. Urang Nabi aja hitung berapa butingnya. Kemudian sambungan urat itu berapa, hitung dalam atlas. Memang haikal adami yang ada di dalam atlas yang biasa dimiliki oleh dokter itu sangat perlu untuk tasawuf, untuk kita makrifat diri kita, kemudian hasilnya makrifat kepada Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Oleh sebab itu kalau orang jadi dokter ingin menjadi arif billah mudah sekali, asal tahu jalannya. Kalau tahu jalannya malih. Anak tawisi kalau tahu jalannya sekalinya tak kaya kelang bumi Tuhan. Badamu tiwas sekali kunci dia. Jadi pertama kita wajib meyakinkan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Maknanya wa ma min dabbatin fil ardi illa minallah rizquha. Yang kedua kita wajib menetapkan dalam hati kita annallaha la yaf'alu bima illa ma fihi salahuna li'annahu huwa ar-rahmanur rahim wa la yaf'alur rahim limarhumihi illa birahmatihi. Paham tu? Pahimna. Tapahai itu? Tapahayna. Fa'in ahlaka bidha'atahu, seandainya Allah Ta'ala itu menghapuskan modal kita, rasma kita itu habis, itu bahwa halakul bidha'ah itu tadi khairun lahu. Sebab Allah Rahman, jadi binasanya modal itu khair. Oleh sebab itu orang-orang Arab siang malam perkataannya itu apabila ada macam-macam khair, khair, masyi, syar, khair, masyi, syar. Artinya bagus kada ada bercampur kejahatan lalu-lalu. Itu sudah kalau kita sering bakawal Arab-Araban, kita itu mewarisi kada mau sakit hati. Arab itu apabila kematian ya kan sudah al-ajal berda, ajalnya sampai kelas, ada jadi masalah. Lamun ada orang berpendar berapa hari garingnya gol al-ajal di tangannya, jangan bicara garing, jangan sudah sampai. Mungkin kita bicarakan berapa garing mulai hidupnya, ada mau hidup juga. Itu Arab khair, kullu khair ma fi syar, kullu khair ma fi syar, kullu khair ma fi syar. Syainun itu jahat dua, asal maknanya punah. Kullu khair ma fi syar, Muhammad khair, kullu khair ma fi syar, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi setiap Allah bersifat Rahman, tidak ada perbuatannya itu yang kosong daripada rahmaniyahnya. Inilah hikmah daripada makhluk. Nang ujar Habib Ali sahibil maulid simtud durar, khalagal khalqa li hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu mengandung khairiyatullah, mengandung rahmaniyatullah. Contoh, kalau kita salismaan, ya, itu minimal kepada orang awam selismaan itu untuk kiparat dosa. Dosa yang ada di hidungnya. Lamun salismaan itu influenza ini dicampur lagi dengan sakit kepala, itu dosanya sampai ke kepala. Jadi dibersihkan sampai ke kepalanya. Oleh sebab itu waktu Rasulullah SAW ziarah ke makam sahabatnya yang sedang sakit, ke rumah sahabatnya yang sedang sakit, Rasulullah bersabda, la bas tahur insyaallah ta'ala. Tidak ada kejahatannya. Ini adalah pensuci, katanya Rasulullah. Ini adalah pembersih bagi dirimu. Nah, kalau sudah bala yang datang salismaan sampai ke kepala sakit itu membersihkan dosa di hidung sampai ke kepala, karena sakit pulang lintuhut membersihkan dosa yang di lintuhut, bakas menyempau rangka bisa. Kisah jadi guru kuntang murid disempak. Nah, ya itu tadi yang jadi sakit batis tuh ya, kalau pernah nyempau rangka. Atau bakas berjalan kemana kah berjalan? Dibersihkan itu minimal. Artinya bala al-bala idza nazala 'alal awam fa huwa tathhirun lidz-dzunub wa in jaa'a li nabiyyin aw waliyyin fa huwa rabbun lidarajat. Kalau wali dapat bala itu meningkatkan pangkat. Siapa pada ketujuh pangkat tinggi, maka ini pangkat di sisi Allah, bukan pangkat yang di sisi dunia. Ini berumur 5 tahun, namun kadang salah juga, amunnya salah diampihi bakal bicara. Ya loh Pak. Oleh sebab itu, wa min akhlaqihim asyukru inda wujudil faqat wal masaib. Setengah dari akhlak orang aulia syukur kepada Allah menerima segala bala dan musibah. Di dalam kitab Tambihul Mughtarrin karangan Abdul Wahab Sa'rani bicara akhlakil qaum. Kalau di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah bunyinya seperti ini, wurudul faqat a'yadul muridin. Datangnya musibah itu, garing dan sebagainya, sakit dan sebagainya, itu adalah hari raya bagi orang-orang yang menghendaki mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, Sayyidina Bilal sesudah dekat kepada Allah, yaitu masuk Islam, bagaimana ujiannya? Ammar bin Yasir, ini sunnatullah. Jangankan Sayyidina Bilal dan Ammar bin Yasir, Sayyiduna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ujian beliau?
Sampai waktu dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal terhadap Rasulullah SAW. Ujar Waraqah ibn Naufal, sekiranya aku nantinya panjang usia, lanjut usia, aku akan membantu ikam hai Muhammad mati-matian tatkala engkau diusir oleh keluargamu sendiri. Nabi menjawab, awamukhribiyahum, apakah tega keluarga saya yang mengusir saya dari tempat kelahiran saya? Jawabannya Waraqah ibn Naufal, siapa saja yang membawa kebenaran pasti ada yang tidak senang. Rasulullah, Nabi Yakub ujiannya bagaimana? Nabi Yusuf ujiannya sampai dijual orang. Nabi Saleh diuji orang bagaimana? Nabi Nuh diuji orang bagaimana? Sampai kaumnya Nabi Nuh itu samunyaannya menutup kupingnya. Inni da'awtu qaumi lailan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Semua begitu. Jadi kalau ad-dunya darul balwa, dunia ini sarangnya bala, tak ada seorang pun yang luput dari bala. Semua kena. Tinggal lagi derajatnya aja. Apabila orang awam ini sama lawan sikat. Nah, orang menyikatkan supaya bersih, atau sama lawan renso, mencuci sendiri. Artinya kada bakawal Tuhan lagi tak. Oh, harap benar renso telah. Padahal nak cari duit benar itu. Supansor. Nah, ini disikat orang lain. Pada dosanya di hati disikat orang. Maka sikatnya kadang-kadang sikatnya apa? Pun, sikatnya kadang-kadang sikat itu kawat. Aduh. Oh itu. Itu kepada orang awam kafarah lidunub, kepada wali raf'ud darajat. Oleh sebab itu wali-wali apabila dapat bala musibah gembira. Ada nang kada makan seminggu, bini sidin anak sidin umpatnya kada makan bala, mun kada ada bisi apa-apa. Lalu sidin berucap, ya Tuhanku, andai kata yang tambah lagi 3 hari, jumlahnya 10 hari, nang kada makan karumahan, ulun benar hendak puasa sebulan. Coba, daripada senangnya mendapat musibah senang. Karena orang sudah paham di balik musibah ini adalah raf'ud darajat. Kalau orang telah hendak tes bahkan sumbayang hajat itu lagi ya, doakan ulun lah mudah-mudahan dosennya ulun kena menakuni ulun itu jangan tapi ngalih, dan mudah-mudahan kalau bisa sidin itu kalau kau bersuara jadi kalau kau menakuni sekalinya dosen kita ini mau uji kita ini orangnya Rahman dan Rahim, bahkan orangnya Ar-Rahman Rahimin. Nang mau uji tidak ada perbuatannya kecuali semuanya Allah rahmat. Nang kaya itu dah. Fa in ahlaka bi ba'atahu fa huwa khairun lahu.
fala'allahu law tarakahu kana sababan li fasadi dinihi. Nah, boleh jadi andai kata modal kita tadi kada dihabiskan Tuhan, ini mungkin modal ini menyebabkan agama kita hilang. Jadi daripada agama hilang, sebabnya modal, baik modal yang diambil. Seperti Nabi hadir dengan seorang anak kecil. Dimatii Nabi hadir anak kecil. Ini karena apa? Karena apabila nantinya dia itu dewasa, ibu bapaknya itu kelewat cinta kepada anak, dan anak ini menurut ilmu kasyafnya Nabi hadir bakalnya kafir. Ibunya dan ayahnya karena cinta kepada yang anaknya ini ikut serta kafir juga. Jadi kalau diambil sekarang, dimati sekarang, anaknya mati belum ada dosa surga, ibunya ayahnya surga juga. Nah, hikmah bagaimana kejadian yang kedua, waktu Nabi hadir masuk dengan gratis ke dalam satu kapal. Yang kapal ini adalah miliknya orang yatim, ya kan? Orang miskin semuanya. Gawiannya ia ambil upah, bawa uang bakal lutok tadi. Sekali bapak yang anak kasih lawan Nabi Musa gratis ini kada diberi apa, kayak kada ditarik bayar. Kobaran kapal ini dilobangi oleh Nabi hadir. Ga'a kharabtaha litugrika ahlaha lagad ji'ta syai'an nukra. Kemana-mana utak. Orang sudah membawa kita gratis, kenapa jadi dirusak kapal orang? Tapi panglembah ditumbuk sidil itu ditapali pulang. Jadi betambarinya. Sekali hikmatnya di Muharas itu ada pos jagaan. Polisi yang jaga di situ orangnya zolim. Apabila melihat kapal kada sama sekali rusaknya, purna kapal ini sempurna, diambilnya kapal itu semuanya. Apabila lihatnya kapal itu ada yang rusak, balau sedikit, selamat. Ini wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ay shalihatin, menurut tafsir lain ghasba. Jadi itu untuk menyelamatkan daripada habis lalu semuanya, baik dirusak sedikit tapi selamat. Ya kan? Nah ini. Jadi ringkasan yang kita baca hari ini, bahwasanya Tuhan itu bersifat Rahman Rahim khusus bagi orang yang beriman kepadanya, dan setiap pekerjaan Allah kepada orang yang beriman itu semua khair, semua baik, ya tak? Jadi habis modal ke apa khair, kullu ma syi'a. Tapi kita hendak lubang modal bertambah lah. Cuma kan ini andai kata modal habis, ya kita senang aja. Sebab ada keyakinan di hati Allah Ta'ala itu kasih sayang. Kurang kasih sayang kada mau berbuat kepada yang disayangnya dengan perbuatan yang kada baik. Itu tak hasilnya. Itu andaknya di dalam hati, itu andaknya. Waqad lanaqallahu ta'ala bihi, dan sesungguh Allah Ta'ala memberi rahmat nang samar kepada seseorang yang modalnya tadi diambil Tuhan. Nah di sini timbul ayat ke asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun
Wallahu ya'lam wa antum. Wa ghayatuhu an yamuta ju'an fayanbaghi an ya'taqid anna al-mauta ju'an khairun lahu fil akhirah. Andai kata orang itu mati lapar, maka lapar itu adalah bagus bagi dirinya di akhirat nanti. Bagus ya. Mun urang lapar makan nyaman enggak? Nyaman. Mun urang kenyang disuruh makan lagi adalah nyamannya. Nah, jadi jarak arwah tinggi budaya bermula syarat makan nyaman itu ada 3. Pertama, panas-panas dimakan itu jangan dingin. Yang kedua, parut lapar. Yang ketiga, nyaman. Nyaman awal artinya kada garing. Lamun liurnya sudah kahit, biar bingkang itu 1 kilo gulanya tetap bingkang di padahalnya pahit. Iya tak? Mahma qadallahu ta'ala alaihi bidzalik min ghairi taqsirin min jihati subhanahu. Fa idza taqada jami'a dzalik istawa innahu wujudul bid'ah wa adamuha. Apabila sudah sama pada iktikadnya seseorang bahwasanya adanya modal dan habisnya modal itu dua-duanya sama aja. Adanya itu adalah kebaikan dari Tuhan, habisnya modal kebaikan dari Tuhan juga. Nah, apabila sudah tawa menyatukan ini, niscaya orang itu sempurna ma'rifatnya. Artinya orang itu menjadi hamba Allah, bukan hamba nyaman lagi. Ya kan? Kan asalnya kan hendak nyaman kan? Jadi hamba apa? Hamba nyaman. Diambil orang kenyamanannya. Situ penentuan. Situ penentuan. Asalnya diberi nyaman. Diambil orang nyaman itu. Nah situ penentuan. Hamba Allah kah hamba nyaman kah? Jadi kawa mengetahui diri kita itu hamba apa. Ujar guru Bahari di Rasulullah, asal jangan menjadi hambatar dari sini. Hambatar itu guling-gulingnya, jalan guling-gulingnya. Fafil khabar innal abda la yahummu minal laili bi amrin min umuri tijarah mimma law fa'alahu la kana fiha laqab fayanzuru Allah Ta'ala ilaih min fawqi arsyih fayasrifu anhu fayasbihu ka'iban hazinan yatatayyar bijarih wa ibni ammih man sabaqani man dahani padahal wa ma hiya illa rahmatun rahimahullahu biha. Di dalam hadis seorang hamba sudah merencanakan mulai malam hari daripada macam-macam urusan-urusan dagangannya. Padahal semua yang direncanakannya di malam hari itu bakal menjadi kecelakaan bagi dirinya. Allah Ta'ala memandang rahmat kepada orang itu, semua rencananya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia itu dari subuh berada di dalam keadaan duka cita sampai dia itu minta tolong dengan tetangganya, dengan sepupunya. Man sabaqani man dahani, siapakah yang membantuku, siapa yang menyakitiku ini. Padahal itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegagalan kita di dalam apa yang kita maksud itu rahmat Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah.
Walidhalika qala Umar radhiyallahu anhu la ubali asbahtu ghaniyan aw faqiran fa inni la adri ayyuhuma khairun li. Ujar Sayyidina Umar, aku tidak tahu berpagi-pagi aku sugih atau fakir, karena aku tidak tahu di mana di antara dua itu yang untuk kebaikanku. Wa man lam yatatamal yaqinu bihadil umur lam yatasawwar minhu tawakkul. Tapi kalau orang belum lagi keyakinannya yakin seperti itu tadi, maka tawakalnya pun tidak akan wujud. Nah, jadi tawakal itu bisa ada apabila dua macam tadi sudah ada di hati. Pertama, rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha. Yang kedua, Allah Ta'ala itu kada bakal berbuat yang jahat kepada diri si orang mukmin. Apabila dua ini ada di hati, sempurnalah tawakalnya. Walidhalika qala Abu Sulaiman ad-Darani li Ahmad ibn Abdul Hawari li min kulli maqam nasib illa min hadha tawakulil mubarak fa inni ma syamamtu min raihataha ujarnya Abu Sulaiman Darani lawan Ahmad bin Abdul Hawari, aku kalau makom iman itu ada aja sudah bisik, tetapi nang kada bisik hanya aku makom tawakal aja. Jangankan bisik, mencium balon. Haja kalamu, ini perkataannya Abu Sulaiman. Padahal ma'uluri gadri, padahal Masya Allah orangnya hebat. Walam yumkir kaunahu min maqamatil mumkinah walakinnahu qala ma'adraktu wala'allahu arada adraka ma'aqsah imam lam yakmul iman bi alla fa'ilullah wala raziqa siwa wa anna ma yuqaddiruhu 'ala al-'abdi min faqrin wa ghinan wa mautin hayatin tawakkalun lahu mimma yatamannahu al-'abdu lam yakmul halut tawakkul. Ringkasnya, selama kita masih ada memandang nang kada bagus, tawakal kita itu belum sempurna lagi. Babina tawakul ala quwwatil iman bihadil umur kama sabaqa wa kadzalika sa'iru maqamatid din minal aqwali wal a'mal tambani ala usuli al-iman wa bil jumlah at-tawakkul maqamun mafhumun walakin yastad'i quwwatal qalbi wa quwwatal yakin. Walidzalika qala Sahlun man ta'ana ala takassub faqad ta'ana ala sunnah wa man ta'ana ala tarki takassub faqad ta'ana ala tauhid. Sahal berkata, barang siapa menyalahkan orang yang berusaha, maka orang itu menyalahkan sunnah. Barang siapa menyalahkan sunnah, maka ia menyalahkan tauhid. Ulang-ulang. Ya tak? Fa in qulta fahal min dawa'in yuntafa'u bihi fi sarfil 'abdi qawlan qalbi 'ala rukun al-asbabil dhahirah wa husnul dhanni billahi ta'ala fi tasir asbabil khafiyah fa aqulu na'am. Mudah-mudahan pertanyaan, adakah obat yang paling mujarrab untuk mengarahkan hati kepada sabab-sabab yang samar pada datangnya rezeki, sehingga berpalinglah hati dan pikiran daripada memandang sabab yang zahir, dan supaya hati baik sangka kepada Allah, jangan menyangka jahat. Ini pertanyaannya. Maka jawabannya ada.
yaitu bahwa engkau lebih dahulu meyakinkan bahwa jahat sangka itu adalah pelajaran pendidikan daripada syaitan. Adapun baik sangka itu pendidikan pelajaran daripada Tuhan. Qala Allah Ta'ala as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan man huwa fadla. Dalilnya dalam Al-Quran bahwa syaitan itu selalu menggoda-goda hati kita sifat kefakiran. Ujarnya si syaitan, ikam ini sifat fakir, jangan kada bercari. Apabila perolehan jangan dibariakan. Itu syaitan yang melajari. Adapun Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berpegang kepada sidin, baik sangka kepada sidin. Selama ada umur, ada aja rezeki, jalannya banyak aja, walaupun kadada usaha yang nampak. Buktinya anak-anak selama dalam parut. Bahkan buktinya kayu-kayu ulin lamak-lamak tinggi-tinggi di dalam hutan. Kawajah Tuhan memberi makannya lawan banyu. Ya kan? Biar ada banyak hujan tapi ambun. Ada aja hidup aja. Dan apabila orang itu baik sangka lawan Allah, Allah Ta'ala itu memberi rezeki dengan jalan yang kada dikira-kira, artinya kada dilihat oleh mata jalan nyata. Dan Allah Ta'ala mengampuni lawan orang itu. Fa innal insana bi tab'ihi masbukun bisama'i takhwis syaitan. Manusia itu lamun saja secara tabiatnya manusia suka dengan mendamari ancaman-ancaman daripada syaitan tadi. Ini umumnya tabiat manusia, yaitu takutan kasusahan. Nah walidhalika qila as-safi bisu'i dhanni muwalla'un. Bermula orang-orang yang syafik, ya kan as-safi itu juga bisu'i dhanni muwalla'un. Bermula orang-orang yang sayang dengan nafsunya itu dengan jahat sangka kepada Allah yang paling dicintainya. Pahamlah? Orang yang jahat sangka kepada Allah yang dicintainya itu adalah orang yang paling sayang melawan nafsunya. Itu orang jahat sangka dengan Allah. Wa idza damma ilaihi al-jubnu wa dhaqul qalbi wa musyahadatul mutakallimin 'ala al-asbab adh-dhahirah wal ba'ithina 'alaiha ghalaba su'udani wa batalat tawakkul bil kulliyah. Lamun orang yang sudah mendambakan ancamannya syaitan tadi, yaitu nang ujar setan nyawa ini pakir, ya kan? Jangan kada berusaha lalu. Lama sudah oleh karena jangan dibaliakan, simpannya aja. Bercampur pulang yang itu, ember setan itu dicampuri pulang dengan sifat jubni, artinya penakut, dan doanya hati dicampuri pulang dengan
bakawal lawan urang-urang nang ahli sabab zahir. Napa ada jahat sangkanya dengan Tuhan itu meningkat kekuatannya dan batal sama sekali tawakalnya. Bala ru'yatul rizki minal asbabil khafiyah aidan tubtilu tawakkul. Jangankan artinya sabab nang nampak, sabab nang samar aja. Apabila kita memandang kepada sabab itu pun merusak tawakal juga. Sabab itu adalah masih bergantung kepada ghairullah juga lagi. Paham kan? Bertentangan lawan tawakal tadi. Bukan itu kalau sudah dibicarakan beberapa panjang bicaranya bahwasanya seluruh makhluk sifatnya gaib. Ya, baik makhluk itu sabab nang nyata, ya kan? Atau sabab nang kada nyata, ngarannya makhluk samunya gaib. Ada Allah Ta'ala nang kuat kuasa. Tinggal lagi di sini kemana kita percaya. Kepercayaan itu adalah hasil daripada baik sangka. Apabila kita baik sangka kepada Allah, nah percaya kepada Allah, lalu berpegangnya kepada Allah, malapas hati tadi kepada sabab tadi. Sama ada sabab nang zahir maupun sabab nang samar. Faqad hukiya an abidin annahu aqafa fi masjidin wa lam yakun lahu ma'lum. Ada seorang yang sudah gawiannya itu ibadat saja lagi, sibuk dengan ibadat saja. Lalu orang ini iktikaf dalam masjid dan tidak ada baginya gaji. Maklum tu gaji. Faqala lahul imam, maka berkata baginya imam masjid. Imam masjid itu siapa orang saja tidak tahu. Ujar imam lawat tasabtala ana abdalalaka. Enam ya ka ikam neba usaha niscaya lebih afdal daripada ikam di dalam masjid sini aja. Falam yujibhu, maka kada menjawab si abid ini. Hatta ada alai salazan, sampai 3 kali bulik imam berkata. Faqala ar-rabi'ah, yang keempat dijawabnya. Yahudiyun fi jiwaril masjid qabbana li kulla yawmin raghibain. Ada seorang Yahudi palak lawan masjid ini rumahnya, memberi ulun saban harinya 2 biji roti. Faqala in kana sadiqan fi dhamani fa'uqubuka fil masjid khairun laka. Lamun Yahudi itu kada menyalahi janjinya, tetap aja ini menjamin apabila sehari 2 biji roti, bagus saja kamu beribadat saja lagi. Bahasa kitanya, lamun sudah ada aja yang menjamin masalah makanan, kada tersalah kita itu beribadat saja lagi, kada bercari lagi itu kada tersalah. Sebab ada yang menjamin sudah. Faqala ya hadza law lam takun imaman faqitu baina yadillah dan al-ibad ma'adhan nafsi bitawir qala khairan laka. Maka ujar sinang pak ibadat tadi, hai imam, jikalau pian kada jadi imam dilanggar sini, lalu pian mencari, tak bagus mencari daripada jadi imam. Kenapa? Karena pian itu jadi imam mengunting gajian sebulan sekian. Pengeluaran
untuk imam sekian, Bilal sekian, untuk orang sesatu sekian. Id faddala wa'da Yahudiyyin ala ramanillahi ta'ala birizki. Karena bahwasanya Allah, ya kan, karena bahwasanya engkau melebihkan janjinya Yahudi daripada janjinya Allah. Kalau imamul masjid ibadil musallin min aina taqul. Ada lagi satu kisah. Imam masjid bapander lawan orang menang jadi makmum seikung. Min aina taqul, ikam makan perolehan di mana? Faqala ya Syekh isbir hatta uida salat allati sallaituha khalfak. Hadang tungguin dulu jawabannya, ulun nak mengodo sembahyang yang bakas mengikut pian kali. Bahasa ulun sembahyang selongonan lebih baik ulun sembahyang selongonan daripada mengikut cempian. Summa ujibuk atau ujibak kabarnya menyakap. Wa yaqfa fi husnul dhanni bima yajri min fadlillahi ta'ala bi wasfil asbab qatiyah an tasma'al hikayat allati fiha ajaibu sunnillahi ta'ala bi wasfil istighfar, supaya kita itu baik sangka kepada Allah. Tiap-tiap Allah Ta'ala mengadakan pasti sidin mengongkosi lurungnya itu banyak benar, supaya kita baik sangka dengan Allah, yaitu obatnya rancak-rancak mendengar kisah-kisah nang di dalamnya keajaiban perbuatan Tuhan terhadap orang-orang nang kada bisi usaha tapi suci aja. Wa fiha ajaib bahwa Allah Ta'ala fi ihlaki amwal tujjar wal aghniya wa qatim ju'an. Nang kedua rancak pulang mendengar kisah ulang-ulang nang sugih-sugih banyak aja nang mati kelaparan. Iya kan? Nah, apabila rancak mendengar kisah yang dua tadi, apalagi kita itu kadang mendengar kisah lagi dasar menamuni. Nah, itulah supaya kita mau tawakal kepada Allah. Kama ruwiya al-Hudzaifah al-Mur'isi wa qala lahu khadama Ibrahim bin Adham faqila lahu ma ajaba ma ra'aita minhu. Ada seseorang namanya Hudzaifah berkhadam lawan Ibrahim bin Adham, lalu orang bertakun lawannya Hudzaifah, hai Hudzaifah, apa yang paling ganjil selama ikan jadi hadam lawan sidin, senang ganjil lawan sidin itu apa? Pakola ujarnya Hudzaifah, bakina fi tariqi Makkah ayyaman lam najid ta'aman. Kami berdua Ibrahim bin Adham berada di jalan untuk ke Makkah, masih di tengah jalan. Beberapa hari tidak ada makanan. Summa dakhalna Kufah, kemudian kami masuk ke negeri yang diberi nama Kufah. Fa'awalna ila masjidin kharabin, maka kami itu singgah di dalam masjid kada lagi dipakai orang. Panadara ilayya Ibrahim, lalu menengok kepadaku Ibrahim. Wa qala, lalu berkata, ya Hudzaifah, arabikal ju'a, palihatku ikam nepinanya kelaparan sekolah. Faqultu wa ma ra'asya, pas benar mengujar kian itu. Faqala alayya ridawatin wa kirtas, coba pangikam ambilakan kartas lawan petelot. Pajik tubihi, maka aku datang membawanya. Pakataba, lalu menulis Ibrahim
Bismillahirrahmanirrahim. Antal maqsud ilaihi bi kulli hal wal musyar ilaihi bi kulli ma'niyin. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah engkau jualan yang dimaksud setiap apa hal, sampian jualan yang dituju dengan tiap-tiap isyarat. Wa kataba syi'ran, lalu pulang menulis syair. Ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana jai'un, ana dha'i'un, ana ari, hiya sistatun, wa ana dhami, nulinisbiha, fakunid dhami, nalinisbiha, ya bari, mad'i rika lahbuna, rinuktuha, fa'ajir abi, daka mamluku linnari. Mustaqilun ka'ilun Bahar Basir. Ana hamidan, aku seorang yang mengucap pujian. Ana syakirun, aku seorang yang bersyukur. Ana dzakirun, aku seorang yang mengingat. Ana jai'un, yang tiga tadi sudah bagus, memuji, bersyukur, berzikir. Ada lagi tiga, ulun kelaparan. Ana dha'i'un, ulun melimina kada sampai ke tujuan, masih di tengah jalan. Ana ari, ulun bisi tapi selambarannya. Nana anam itu separuh ulun tahu aja, yaitu memuji, syukur dan berzikir, separuh kawan. Nah, masalah yang separuhnya nih kelaparan, ya kan? Lawan pada sampai di tujuan, lawan berpakaian selambatnya, fakunin domina lilis biaya bari, sampian dia pun nang menolonginya. Jadi separuh sorong. Madai ghairika lahbunarin kutuha, lamun ulun memuji ulang lain dari dia, sama lawan memakan bara api sambil berkunjung di dalam bara. Pak Ajil abidaka min dukhulin nari, selamatkanlah hamba engkau daripada masuk bara neraka. Tunduk menulis itu, summa dafa ilayya rik'aka, lalu ia menyerahkan kepadaku surat tadi. Faqala ukhruj wa la tu'alliq qalbaka lillahi ta'ala warfa'ir rik'ah ila awwali man yalqaka. Huzaifah, keluar dari masjid yang buruk nenek, bawa surat ini. Siapa yang tak dapat kawan ikam ketambayan, ujuk surat itu. Kakara itu maka aku keluar membawa surat. Ila awal man lakiyani, karena rajulan ala baglatin, nang ketambayan yang dapat aku, seorang laki-laki di atas tunggangan bagol. Panawal tuhurrik aku unjuk itu surat. Fa'akhadaha, lalu diambilnya. Falamma waqafa 'alaiha baqa, limbahnya membaca itu tangis. Wa qala ma fa'ala sahibuha lirriqah, kasihan nang bisi tulisan ini. Faqultu wa fil masjidil fulani, pian tahukah nang maulah surat ini di masjid itu nah, padahal masjid yang rusak tadi. Pada ta'alaiya suratan biha sitimi'ati dinar, maka seseorang laki-laki tadi nang di atas bagal minta unjukakan duit sakaduk nang isinya dihitung 600 paun emas.
Summa laqitu rajulan akhar fasa'atuhu an raqibil baghlad. Lalu aku terdapat kurang lain daripada yang tadi. Aku takuni siapa yang bertumbang di bagol itu siapa. Faqala ujarnya, hada nasraniyun, itu orang Kristen. Pagi itulah Ibrahim wa akhbartu bil kisah. Lalu aku datang ke masjid tadi, ya kan? Padahal karena kisah yang terjadi. Faqala la tamussaha fa innahu yaji'u sa'ata. Jangan dulu diguna-gunakan duit nenek. Satu mat lagi orang Nasrani yang tadi yang memberi duitnya akan datang kemari. Fala makana ba'da saat sesudah kurang lebih sejam dakhalan Nasrani, dasar datang Nasrani wa aqabba ala ra'si Ibrahim yuqabbilu, langsung mengucap kalimat syahadat. Qala Abu Yaqub al-Aqra al-Basri, ju'tu marratan bil haram asharata ayyam fawajadtu ba'dan fahaddatsatni nafsi bil khuruj fakharajtu ila al-wadi la'alli ajidu syai'an yusakkinu dhahfi. Aku, ujar Abu Yaqub, lapar pada satu kali di Makkah. Sudah 10 hari 10 malam, maka lama uratku. Lalu nafsuku berpikir, hendak keluar raja sudah. Dari masjidnya keluar aku menuju akan wadi. Artinya itu wadi itu kalinya nana. Artinya wadi Sabang. Singkuang tahu kalau singkuang? Singkuang. Nang waya memancok. Singkuang. Kawal bilik. Fa'aqadtuha, aku ambil. Fawajadtu fi qalbi minha wasatan. Maka di hatiku itu kada tenang. Di hati ini kada tenang. Wa ka'anna qailan yaqul yu'ta azrata ayyam wa akhiruhu yakun habbuka sayyidatan mutaghayyiratan. Lalu seakan-akan ada orang yang memandiri ikan kelaparan 10 hari, akhirnya upahannya adalah 1 biji singkuang nang sudah anak buruk tua. Para orang itu dia, maka pada jadi aku memakan singkuang. Aku hamputakan. Wadakhaltul masjid, di situ ada masjid, masuk aku ke dalam masjid. Wa qa'adtu, duduk aku. Fa'idha ana birajulun a'jami, maka ada laki-lakinya bukan Arab. Qad aqbala, hanya masuk ke masjid. At-rajalasa baina yadayya, duduklah ia di hadapanku. Wa wada'a imam rotan, lalu ini menghadap di hadapanku kimat merah seperti kitab seperti wa qala ujarnya hadihi lak. Nah ini yang seperti ini aku bariakan oleh kamu. Kurang kelaparan dibalik kitab. Lah Faqaltu kaifa khassastani biha. Kenapa jadi dia yang menunjuk dulu ini? Qala iklam anna kunna fil bahr munda'akarat ayyam wa asraqat as-safina 'ala al-bahr fanadartu in khallasani Allah ta'ala an atasaddaqa biha 'ala awwal man yaqalu basarina mujawirin. Ikam tahu kisahku, aku ini belayar memakai kapal banyak 10 malam dan kapal itu sudah hendak benar sudah tenggelam. Lalu aku belayar, lamun selamat
aku hendak memberikan peti kitab ini lawan urang yang katambayan terdapat. Wa anta awwalu man laqitu, ya ikam orangnya yang katambayan terdapat. Faqultu, lalu aku bertakon, iftah, bukakan panah. Napa isinya? Bukhari kan apa? Papatahaha dibukakannya. Faidah biha samilun misri waluzun maksurun wasaskarun ki'abun. Kalinya isinya kalinya kitab panah. Isinya samilun misri gandum nang kaluaran Mesir. Waluzun dan nyur maksurun nang sudah kupas. Wasaskarun ki'abun dan gula nang sabigi beberapa basagi ampat. Gula sagi ampat. Faqabatu qabdatan minda wa qabdatan minda. Kalau aku ambil sejumput mengini, sejumput mengini, sejumput mengini, ya kan? Gandumnya sedikit, ya kan?